Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Haliza dari Public Relation kelas A Sore Daring dengan NIM 0322231110. Di sini saya mau memberitakan tentang sejarah dan cerita perjodohan di Taman Gua Sunyaragi di Cirebon. Taman Gua Sunyaragi merupakan salah satu peninggalan dari Keraton Cirebon. Peninggalan bersejarah yang telah berusia ratusan tahun ini hingga kini masih terjaga dan difungsikan sebagai objek wisata. Kepala Bagian Pemandu Taman Gua Sunyaragi, Jajah Sudrajat, mengatakan situs bersejarah ini pertama kali dibangun pada tahun 1586 Masehi dan mulai digunakan pada tahun 1596 Masehi. Adapun material yang digunakan sebagai bahan bangunan hampir 60% adalah batu karang. Lihat contohnya seperti ini. Ada dua arsitek besar yang menangani pembangunan Gua Sunyaragi. Pertama adalah Panembahan Losari dan yang kedua adalah Raden Sepat, kata Jajat saat berbincang dengan Detik Jabar di Cirebon baru-baru ini. Dalam pitutur, batu karang yang digunakan sebagai material komponen utama Gua Sunyaragi itu diambil dari wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, kata dia menambahkan. Ia menjelaskan Taman Air Gua Sunyaragi memiliki nama asli Taman Kaputren Penyepi Ingraga yang saat itu difungsikan sebagai tempat bermain dan tempat iktikaf bagi putra-putri dari keluarga keratonan Cirebon. Yang sekarang kita kenal Gua Sunyaragi itu, nama aslinya adalah Taman Kaputren Penyepi Ingraga. Taman Kaputren artinya tempat bermain putra-putri dari Keraton Cirebon. Sementara Penyepi Ingraga karena ini Islam, jadi bisa diartikan sebagai iktikaf, tutur dia. Di Taman Gua Sunyaragi sendiri terdapat beberapa bangunan yang memiliki nama dan fungsinya. Beberapa bangunan itu diantaranya Gua Pengawal, Gua Simanyang, Mande Beling, Gua Pawon, dan lain-lain. Menurut Jajat, Gua Pengawal dahulunya digunakan sebagai tempat istirahat bagi para pengawal dari Keraton Cirebon. Kemudian, Gua Simanyang berfungsi sebagai tempat pemantau atau pos jaga. Selanjutnya ada Mande Beling, yang kala itu difungsikan sebagai tempat bagi para petinggi keraton untuk memberikan petuah. Kemudian Gua Pawon, dahulunya lokasi ini digunakan sebagai tempat penyimpanan perbekalan bagi keluarga keraton yang ingin bermalam di Taman Gua Sunyaragi ini. Selain tempat-tempat yang tadi disebutkan, di Taman Gua Sunyaragi juga terdapat beberapa tempat lain yang memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Ada cerita perjodohan di Taman Air Gua Sunyaragi ini. Selain difungsikan sebagai tempat bermain dan tempat iktikaf bagi putra-putri keluarga keraton, di masa lalunya Taman Kaputren Penyepi Ingraga atau yang dikenal sebagai Gua Sunyaragi ini adalah tempat perjodohan. Nah, buat kalian yang mau cari jodoh bisa langsung ke sini saja. Dahulu, kata Jajat, keluarga keraton Cirebon sering mempertemukan putra-putri mereka di Taman Gua Sunyaragi dalam rangka perjodohan. Hanya saja dalam perjodohan yang dilakukan oleh kalangan keluarga keraton Cirebon, ada beberapa tahapan proses yang harus ditempuh. Dalam hal ini, setiap putra dan putri yang akan dijodohkan akan lebih dulu dites atau diuji keilmuan agamanya. Putra-putri yang akan dijodohkan, keduanya akan lebih dulu dites, diuji keagamaannya. Salah satu proses yang harus dijalani, karena pada zaman dulu masih menggunakan prinsip bibit, bebet, dan bobot, kata Jajat. Oke, sekian yang bisa saya laporkan untuk sejarah perjodohan di Gua Sunyaragi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Devi Haliza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.